Pakai video, Vin? Iya, Pak. Wah, puji Tuhan. Ya, thank you untuk teman-teman yang udah ngelambain tangan ya. Sukacita hari ini, amin. Boleh kasih jempolnya, amin. Kita udah berapa hari libur nih, Bapak Ibu Cici Koko. Ya, sudah 2 minggu ya. 3 minggu ya? Gimana Bu Gembala, udah berapa lama nih BBM libur nih Bu Gembala? 3 minggu ya. Puji Tuhan, tapi hari ini aku melihat senyum-senyum yang merekah di wajah kalian semua. Puji Tuhan, haleluya. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang ajaib dan hebat. Siapa yang pergi berlibur selama Lebaran kemarin boleh kasih konfetinya. Yang pergi berlibur, saya katanya si Sam ya. Kasih konfetinya mana nih? Cuma si Sam doang yang pergi liburan ya? Boleh aku minta lihat kasih konfeti. Oke, Pak Herman, Bu Vera pergi berlibur, Sesti pergi berlibur, Siola pergi berlibur, puji Tuhan ya, haleluya ya. Banyak yang pergi berlibur. Maminat, kenapa Maminat menangis? Sepertinya tidak pergi berlibur, nggak apa-apa. Aku juga nggak pergi berlibur, tapi Jakarta itu lengang luar biasa ya.
Boleh di komen dong ya, macet nggak selama liburan? Yang macet boleh bilang macet, Jen. Ya, diketik. Hai Noel, hai Felix. Kamu pergi berlibur nggak? Pergi berlibur nggak? Iya. Wah, kemana Felix Noel? Bogor. Wah, asik ya. Kasih makan rusa ya. Aku lihat di Facebooknya nih, luar biasa. Iya. Iya, thank you ya udah hadir di BBM malam hari ini ya. Macet nggak di Bogor? Macet nggak Felix Noel? Iya, Tan. Macet nggak Felix Noel di Bogor? Macet, Tan. Macet ya, tapi tetap sukacita. Haleluya. Wah, senang sekali ya kita boleh berkumpul kembali di BBM ya. Nah, hari ini temanya juga bagus banget ya. Kadang-kadang kalau kita kondisi lagi nyaman ya, habis bersenang-senang berlibur lupa ya sama Tuhan ya. Makanya hari ini temanya diingetin lagi tentang tuntun aku Tuhan ya. Dan pastinya juga yang bawain firmannya itu kaula muda ya, kekinian ya kan. Jadi dipastikan pembawaannya asik banget hari ini ya. Dipastikan kita siapkan hatinya ya, makan kenyang hari ini dan pastinya ingat lagi sama Tuhan ya. Welcome to dunia nyata ya. Setelah berlibur 3 minggu, welcome back to dunia nyata. Oke, Cici Koko, Bapak Ibu semuanya ya, sebelum kita mulai full online hari ini, seperti biasa kita mau masuk ke dalam doa pembuka. Ya, silakan Kak Sesi. Baik, mari kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kalau kami masih ada sampai detik ini semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga bersyukur karena Engkau mempertemukan kami selama libur beberapa minggu. Engkau boleh mempertemukan kami kembali di Pool BBM untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, sebelum kami memulai dengan ibadah Pool BBM pada malam hari ini, kami mau berdoa buat setiap alat yang kami pergunakan, baik itu laptop, handphone kami yang kami pergunakan, biar Bapak Engkau memberkati, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat tim yang melayani Engkau di malam hari ini, Engkau berkati, Engkau berikan hikmat yang berasal daripada Engkau, sehingga pelayanan di malam hari ini hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa, haleluya, amin. Oke, thank you Kak Sesti untuk doa pembukanya. Baik Bapak Ibu Cici Koko, kita mau mulai full online kita malam hari ini. Kita mau masuk ke dalam pujian penyembahan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Silahkan Roy Family. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kembali lagi kita bersama. Biarlah saat ini kita mempersiapkan bejana hati kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Saat kita bersekutu dengan roh Tuhan, kita diam di dalam hadirat Tuhan, kita akan rindu dan dipuaskan. Bahkan roh kita akan semakin hari akan semakin dikuatkan di dalam Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar. Kau besar, Yesus lebih besar di dalamku, di Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Kau terlebih besar Tuhan. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar, Kau besar,
masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Kami ada dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Engkau yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Kau Bapa yang menguatkan setiap pribadi kami. Karena kami sadar tanpa Yesus dalam hidup kami akan lemah. Kami akan dapat jatuh. Tapi karena Engkau yang memiliki hidup kami Bapa, kami kuat sampai detik ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami mau menjadi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku Setiap kami dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu, Bapakku. Ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu Kami memilih untuk tetap mengikut Engkau Tuhan. Kami memutuskan untuk tetap taat akan firman-Mu. Kami memutuskan untuk tetap berjalan dengan kehendak-Mu Tuhan. Apapun keadaannya, apapun tantangannya, kami memilih Engkau ya Bapa. Kami menetapkan hati kami untuk memilih mengikut Engkau Yesus. mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk
agenda dan rencana-Mu Tuhan di atas hidup kami. Mungkin buat daging kami itu sangat sulit. Mungkin setiap pribadi itu hal yang tidak mengenakan buat kami. Tapi ajar kami Tuhan. Ajar kami untuk mengikuti Engkau. Tuntun setiap langkah hidup kami. Ajar kami untuk mengiring Yesus. Ajar kami untuk mengasihi Yesus. Terlalu banyak yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Terlalu besar perbuatan-Mu Bapa. Terlalu ajaib karya-Mu bagi kami Tuhan. Selama kami hidup, selama kami ada, kami memilih untuk terus mengikut Yesus. Ya Rabbi, Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. ini janji setiap kami Tuhan. Kami terus mau mengikut Engkau. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu selesai. Amin. Terima kasih untuk Pak Roy dan juga keluarga Tuhan. Diberkati saudara yang diberkati, boleh lambaikan tangannya dong saudara dong. Wow, luar biasa, saya juga diberkati sekali dengan pujian-pujian ini malam hari ini. Senang bisa bersama dengan Bapak Saudara semua kembali di Cool BBM. Terima kasih untuk kesempatannya, untuk Ko Hendra, untuk semuanya pengurus yang ada. Terima kasih banyak diberikan kesempatan untuk bisa melayani bersama-sama ya saudara ya. Saya juga masih belajar gitu ya saudara ya. Saya bukan berarti saya datang di tempat ini menjadi orang yang paling hebat mengerti segalanya, enggak ya saudara ya. Tapi saya juga masih belajar
Oleh karena itu kita mau sama-sama belajar, sama-sama kita dikuatkan kembali oleh Tuhan. Amin ya saudara ya. Saya lihat muka-muka yang kayaknya baru pulang dari liburan deh semua saudara ya, kayaknya ya masih pada fresh semuanya, baru pada liburan semua mungkin, atau mungkin kalaupun nggak liburan menikmati kota Jakarta yang sepi ya saudara ya. Saya juga kebetulan kemarin keluar kota, saya lihat teman saya di Instagram gitu ya, di Jakarta bisa tiduran di jalan. Saya juga bingung gitu, kenapa bisa tiduran di jalan gitu ya, saking sepinya Jakarta gitu saudara ya. Jadi saya percaya yang di Jakarta maupun di luar kota, luar negeri, luar planet, luar manapun juga saudara ya, pasti hari ini semuanya bersuka cita. Amin saudara ya. Puji Tuhan. Baik, saya hari ini diberikan kesempatan untuk bisa melayani dan juga sharing kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya saya juga waktu di ini saudara ya, berarti saya sudah lulus dari ini saudara ya, tapi saya juga masih menjalani dan masih belajar untuk bisa bertahan saudara ya. Nah, kita mau sama-sama belajar saudara firman Tuhan. Saya dikasih tema, kalau saudara suka temanya adalah tuntun aku Tuhan. Waduh gitu saudara ya. Saya percaya kita minimal saat kita kecil itu saudara ya, kalau saudara ingat masa kecil saudara gitu ya, pasti saudara waktu kecil, waktu belajar jalan pasti dituntun gitu ya. Nggak mungkin belajar jalan orang tua saudara langsung nyuruh jalan aja deh gitu ya, saya sambil liatin aja, itu nggak mungkin gitu ya. Pasti saudara saat pertama kali belajar berjalan pasti akan dituntun gitu saudara ya. Dan hebat dan puji Tuhan adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menuntun setiap kita yang percaya katakan amin saudara ya saudara ya. Nah, kita harus mau belajar sama-sama bagaimana tuntunan Allah, tuntunan Tuhan berlaku dalam setiap kita. Mengapa kita perlu yang namanya tuntunan Tuhan saudara ya. Saya ambil firman Tuhan saudara dari ayat tema kita Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya bacakan ya saudara ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekal-kekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara ya, yang menarik saudara, di part B-nya bilang gini, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Gitu saudara ya. Saya sering ketemu banyak sekali karena saya juga melayani anak muda saudara. Saya setiap melayani anak muda gitu saudara ya, pasti setiap mereka lagi curhat sama saya, mereka lagi ngobrol, mereka lagi cerita karir gitu, kebanyakan mereka selalu menuntut hasilnya gitu ya. Kapan nih kok, kapan sesuatu indah pada waktunya gitu ya, kapan semuanya berjalan dengan baik, kapan saya sukses gitu saudara ya. Kecenderungan manusia itu sukanya maunya hasil gitu saudara ya. Tapi firman Tuhan bilang tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan yang dilakukan dari awal sampai akhir. Saudara, kalau saudara berbicara tentang tuntunan Allah, itu saudara harus mau dituntun Tuhan dari awal sampai akhir. Ya saudara ya, nggak mungkin dituntun Tuhan cuman yaudah Tuhan deh, Tuhan tuntun aku saat aku finish aja, aku tunggu di garis finish aja. Nggak bisa saudara. Yang namanya mengalami tuntunan Allah itu harus saudara mulai dari awal sampai akhir. Nah, saudara, saya ada sedikit gambar saudara ya. Nah, ini kebetulan saya liburan saudara ya. Saya juga boleh saudara cerita liburan saudara ya. Masa saudara dong yang cerita liburan ya. Saya kebetulan kemarin saudara, saya karena hobi motoran, saya cerita ya. Saya itu kemarin motoran sampai ke Jogja, sampai ke Solo gitu saudara ya. Waduh, itu yang namanya pegal-pegal, masuk angin, wah semuanya serasa saudara ya. Tapi puji Tuhan di tengah jalan ada sate kambing, ada nasi goreng, wah banyak saudara ya. Jangan ceritain saudara, itu panjang sekali. Pokoknya banyak sekali yang menguatkan saya. Selain Tuhan Yesus adalah makanan-makanan tersedia saudara ya. Nah, pada saat saya melakukan perjalanan saudara ya, setelah saya saudara biker sosmed itu sukanya bukan cuman posting, tapi suka posting juga di Instagram saudara ya, anak muda gitu saudara ya. Nah, pada saat saya posting di Instagram saudara ya, itu langsung kan di Solo, @Keraton Solo Surakarta, wah gitu saudara ya. Percayalah saudara, itu yang likes banyak banget. Waduh, sampai Solo banyak yang komen segala macam saudara. Tapi dengar saudara, orang-orang itu cuma tahu pada saat saya sudah sampai di Solo, betul ya. Orang-orang kasih likes, orang-orang kasih jempol, kasih komen, wow keren banget tuh sampai Solo. Tapi saudara dengar, orang-orang tidak tahu bagaimana perjuangan saya untuk bisa sampai Solo. Saudara ya,
Kebetulan nggak tahu saudara kalau di Jakarta ya, kemarin saya waktu sampai Jogja sampai Solo, saya lihat di motor saya temperatur di sekitar saya adalah 37 derajat gitu saudara. Makanya saya agak-agak kayak ini ya, abis ini bukan efek tanning bukan saudara, tapi ini memang benar-benar gosong saudara ya. 37 derajat itu bukan panas lagi saudara, kalau bahasa Jerman itu panas ya saudara ya, panas itu benar-benar panas gitu ya. 37 derajat saya harus bertahan di motor dengan segala perlengkapan 37 derajat gitu ya. Ditambah lagi perjalanan saudara ya, teman saya karena kami berlima itu, teman saya tiba-tiba ada yang putus dan kami di jalur Pantura itu udah kayak di situasi sinetron saudara. Saya harus mendorong motor saya, teman saya di jalan Pantura yang panas itu saudara, untuk apa? Untuk bisa mencari bengkel. Itu nggak saya rekam saudara. Yang saya rekam cuman apa saudara? Yang saya rekam cuman hasilnya. Saya di Solo, saya di Surakarta, orang-orang pada like semua, keren saudara. Nah saudara, saya mau bilang sesuatu gini saudara. Hidup itu nggak seindah feeds di Instagram ya. Tahu feeds ya? Tidak seindah layar Instagram Anda yang semuanya tentang enak-enak, senang-senang, hura-hura, liburan. No saudara. Tapi hidup ini kita harus mengalami yang namanya kenyataan hidup. Ya saudara, justru dalam kenyataan hiduplah ada Tuhan yang menuntun kita. Amin saudara ya. Jangan hanya berpikir soal hasil, tapi sama-sama kita mau belajar bagaimana tuntunan Allah ada dalam setiap kehidupan kita di keseharian kita. Ya saudara ya. Nah, kita mau belajar sama-sama 3 hal yang saya percaya ini hal yang sederhana yang mungkin saudara sering alami dan masih sering kita alami. Tapi hari ini sama-sama kita mau belajar bagaimana tuntunan Allah sangat berguna dalam setiap kehidupan kita. Saudara ya, yang pertama, kenapa tuntunan Allah harus kita alami? Kenapa kita harus bisa bergantung pada tuntunan Allah? Karena satu saudara, dalam kehidupan ini kita akan menemukan yang namanya perbedaan. Ya saudara ya, nggak usah jauh-jauh saudara ya. Saya lihat yang paling banyak anggotanya adalah Bapak Roy and Family saudara ya. Satu layar itu ada banyak sekali satu band ya saudara ya, puji Tuhan. Nah saudara, kok saudara lihat di layar saudara ya, Bapak Roy dan keluarga ada 5 kepala. Percayalah, itu semua isi kepalanya tidak ada yang sama. Pasti soal pemikiran ada yang beda, betul saudara ya. Pasti cara sesimpel cara makannya beda gitu saudara ya. Pasti akan ada namanya perbedaan. Kalau saudara mau lebih luas lagi, kita satu cool nih ada 27 device. Pasti kita semua berbeda-beda, nggak ada yang satu. Cara pikirnya berbeda, sifatnya berbeda, pola pikirnya berbeda, menghadapi masalah semua berbeda. Ini satu saudara. Dalam kehidupan kita saudara, saat kita menjalani kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, kenapa kita perlu tuntunan Tuhan? Karena dalam perjalanan hidup kita pasti akan menemukan yang namanya apa? Perbedaan. Ya, saudara. Nah, saya mau belajar sedikit saudara. Saya mau ajak saudara sedikit. Saudara pasti juga udah tahu firman ini, tapi saya mau coba sedikit mengulas firman ini saudara ya. Di Kejadian 13 ayat 10 sampai 12, saudara tahu ya, pada saat itu ada 2 orang sosok sentral, yaitu siapa? Abram dan Lot. Saudara, intinya pada saat itu mereka terjadi gesekan, perbedaan, gesekan gitu saudara ya. Dan pada saat itu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya apa? Bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu apa? Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Nah, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Intinya apa saudara? Pada saat Abram dan Lot menemukan perbedaan di antara mereka saudara, apa yang dilakukan? Abram ngalah. Abram bilang apa? Udah deh Lot, silahkan kamu pilih dulu, aku sisanya. Ya. Tapi apa yang terjadi saudara? Ternyata saudara yang terjadi adalah Lot melihat apa yang dipandangnya. Wah, ini tanah keren nih, udah hijau, udah subur, wifi-nya kencang gitu saudara mungkin ya. Wah, udah ada minimarketnya lengkap segala macam. Apa yang Lot hanya lihat dengan matanya, itulah yang membuat dia memilih itu. Tapi apa? Abram melihat apa yang Tuhan rancangkan. Walaupun saat itu mungkin tanah Kanaan belum sesubur yang sesudahnya saudara. Mungkin tanah Kanaan waktu itu bukan menjadi tempat yang favorit gitu saudara. Tapi apa? Abram percaya akan
rancangan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Walaupun di mata manusia itu mungkin gak baik, tapi Abraham tahu bahwa Tuhan punya rencana atas tanah Kanaan ini, saudara. Saudara, dalam setiap perbedaan yang ada, saudara, saya mau bilang sesuatu. Jangan pernah andalkan nafsu kita sendiri. Jangan pernah andalkan pemikiran kita sendiri di luar Tuhan. Justru saat engkau menemukan perbedaan, disitulah engkau perlu bergantung penuh sama Tuhan. Supaya apa? Tuhan yang menuntun Anda untuk keluar dari segala masalah. Ya saudara ya, apapun perbedaanmu di kantor, di pekerjaan, di usaha, bahkan di keluarga saudara. Ya saudara ya, pasti akan ada namanya perbedaan. Tapi jangan pernah mengandalkan diri kita sendiri. Ya saudara ya, saya waktu itu dulu pernah belajar dari Ibu Gina Darmawan saudara ya, dan saya sangat diberkati dengan ilmu ini saudara ya. Bu Gina pernah bilang gini saudara pada saya, Nito, kalau kamu menemukan perbedaan, cobalah melakukan prinsip tango dance. Aduh, tango dance itu apa? Ya, saya boro tango dance ya saudara ya. Nari nasional saya nggak bisa gitu. Tango dance apa Bu gitu ya. Dan akhirnya Bu Gina ajarkan gini, kalau tango dance itu gimana mereka bisa berirama, mereka bisa menari bersama-sama supaya jadi keselarasan. Ada gini, pada saat yang kaki kanan cowok mundur, baru kaki kiri ceweknya maju. Tapi saat kaki kiri cowoknya maju, kaki kanan ceweknya mundur. Supaya apa? Supaya terjadi keselarasan, tidak terjadi tabrak-tabrakan. Bayangkan saudara, kalau kaki kanan sang cowok maju dan kaki kiri si cewek maju, itu mereka namanya bukan dance, tapi smackdown. Mereka akan beradu kaki, dan mereka akan, ini siapa yang maju duluan gitu saudara. Tapi apa yang dilakukan? Mereka mau sama-sama bergantian. Untuk apa? Untuk mereka bisa seirama dan mereka melakukan tango dance dengan luar biasa. Saudara, saat engkau menemukan perbedaan, itu bukan tempat di mana engkau menunjukkan siapa yang hebat dengan cara engkau adu terus, maju terus, hajar terus. Justru saudara, it's okay untuk mundur sejenak. Mundur bukan berarti Anda kalah, tapi saat Anda dalam perjalanan hidup Anda menemukan perbedaan, Anda mundur sejenak. Itu artinya apa? Anda mengizinkan Tuhan yang menuntun langkah Anda. Amin saudara ya. Saya kalau di jalan waktu dulu saya sama papa saya, kalau saya waktu masih kecil, saya ingat banget saudara, kalau saya jalan di tempat yang saya belum tahu itu di mana saudara, pertama saya maju semangat. Tapi saat saya takut, apa yang saya lakukan? Saya mundur ke papa saya. Kenapa? Karena saya tahu saat saya ke papa saya, maka saya akan aman hidupnya. Saudara, saat engkau menemukan perbedaan, jangan pernah Anda berpikir yang penting sikat, hajar, maju aja terus, maju tak gentar, membela yang benar. Saudara, saya mau bilang satu hal, justru saat Anda mundur sejenak, itu bukan berarti Anda kalah. Anda mundur sejenak karena Anda mau bergantung penuh sama Tuhan. Anda mau minta tuntunan Tuhan. Tuhan, aku harus apa? Ya, saudara, jangan kalau bahasa Spanyol itu hajar bleh, ya, saudara. Jangan semua dihajar, hajar, saudara. Karena apa? Saat Anda hajar terus, Anda menemukan perbedaan, Anda menemukan masalah, Anda hajar terus. Itu berarti apa? Anda lagi mengandalkan pikiran Anda sendiri untuk Anda bisa menang. Tapi kalau Anda mau mengizinkan kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan terjadi dalam kehidupan Anda, saudara, mundur sejenak. Sama seperti Abraham. Saat Abraham dan Lot dihadapkan pada dua pilihan, Abraham mau mundur sejenak. Lot, silakan duluan. Monggo, pilih yang mana. Aku sisanya. Ya, saudara ya. Tapi dengar, ternyata pada saat Abraham mundur, itulah pilihan tertepat dia. Karena kenapa? Karena Tuhan memberkati tanah Kanaan. Amin, saudara. Kita belajar satu hal, saudara, bahwa perbedaan bukan penghalang rencana Tuhan tergenapi selama kita punya respon yang benar. Kalau saudara pernah dengar, bukan soal benar atau salah, tidak apa, respon saudara. Bagaimana saudara bisa memiliki respon yang benar? Saudara terus langkah demi langkah, detik demi detik, minta tuntunan dari Tuhan. Saudara ya, kita belajar sama-sama. Kalau saudara menemukan perbedaan, saudara menemukan masalah, jangan langsung mundur. Jangan langsung bilang, wah udah Tuhan berarti gak tuntun saya. Wah deadlock, wah udah gak bisa lagi. No, justru saat Anda menemukan perbedaan, Anda menemukan masalah, disitulah momen paling baik Anda merasakan tuntunan Allah dalam setiap kehidupan Anda.
Walaupun mungkin seakan orang bilang, kayaknya nggak mungkin, masa sih jalan seperti ini, kayaknya nggak masuk akal. Tapi saudara, Tuhan dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang Anda pikirkan dan Anda doakan. Justru kuasa Tuhan nyata saat Anda sedang mengalami masalah. Saudara ya, jadi saudara sama-sama itu mau belajar. Yang pertama, kenapa tuntunan Allah penting dalam setiap kehidupan kita? Agar saat kita menemukan perbedaan dalam setiap kehidupan kita, masalah apapun itu saudara, kita bisa maju bersama dengan Tuhan. Amin ya. Yang kedua saudara, bukan hanya sekedar perbedaan, tapi saat kita mau dituntun Allah, berarti kita harus siap juga dengan yang namanya teguran. Wah. Saudara, saya kalau setiap sharing sama, saudara ya, saya kan kebiasaan sharing itu sama anak muda gitu saudara ya. Tapi kalau hari ini saya sharing depan saudara, berarti saya sharing depan orang-orang yang berjiwa muda. Oh haleluya, puji Tuhan ya. Saudara ya, saya kalau hidup ngadapin anak muda, itu paling sulit yang namanya kalau sudah ditegur gitu saudara ya. Kalau nggak baper lah, ya kan, sakit hati, kecewa, ya ngilang lah, segala macam ya saudara ya. Tapi saudara, pada kenyataannya saudara, dalam kehidupan kita perlu yang namanya teguran. Dan saya percaya banget saudara, kalaupun ada orang sekitar saya yang tegur saya, kalaupun ada gembala saya yang tegur saya, atau mungkin firman Tuhan saya lagi baca pagi-pagi, masih basi pagi-pagi saya buka firman Tuhan, ternyata firman Tuhan menegur saya percaya itu pasti dari Tuhan. Itu pasti dari Tuhan. Nggak selalu Tuhan menegur kita dengan cara tiba-tiba dari langit, Nito, gitu. Nggak mungkin saudara. Tuhan bisa melakukan dengan banyak cara gitu saudara ya. Dan saya percaya apapun itu saudara, apapun teguran yang saya terima, itu saya mau coba untuk positif dulu. Saya mau terima, saya mau telan dulu saudara. Ya, karena firman Tuhan sendiri bilang bahwa apa saudara? Bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. That's why kenapa kita ada yang namanya komunitas. Cool, C-O-O-L, cool. Kenapa saudara? Justru di cool inilah tempat terbaik saudara untuk ditegur. Saya bukan lagi promosi atau pesan sponsor, enggak saudara ya. Karena kenapa? Karena jujur, saya itu banyak ditegur, itu di cool. Nggak mungkin saya lagi pelayanan hari Minggu, tiba-tiba ada orang negur saya maju ke depan, nggak mungkin saudara. Saya itu banyak ditegur, banyak diasah, itu pada saat di cool. Saudara ada di cool. Kalau saudara menerima teguran, saudara menerima teguran yang mungkin gak enak, kayaknya aduh masa sih gue seperti ini saudara ya, percaya itu dari tuntunan Tuhan yang percaya. Amin. Waduh, walaupun kadang berat, kadang kan ya sifat manusia ya saudara ya, termasuk manusia yang lagi ngomong hari ini saudara ya. Kalau ditegur apa, langsung sifatnya apa? Defense. Wih, bangun tembok, wih gua nggak gitu, enak aja, lu salah, itu bukan dari Tuhan, lu berdoa lagi deh gitu saudara ya. Bisa kan gitu saudara ya. Tapi percayalah saudara, yuk sama-sama kita mau belajar hari ini saudara. Kita berbesar hati dulu, terima aja dulu, telan dulu aja saudara ya saudara ya. Karena berbicara tentang besi menajamkan besi saudara ya, untuk ditajamkan itu butuh apa? Butuh kebesaran hati untuk diasah saudara ya. Dan waktu dulu almarhum mama saya itu sering mengasah pisau, dan mama saya tuh punya batu yang saya nggak tahu ternyata batu itu tuh bisa untuk ngasah. Nggak tahu ibu-ibu tahu ya, saya sih nggak tahu ya. Batu yang pokoknya cing gitu untuk ngasah pisau saudara ya. Dan saya perhatikan saudara, saat diasah itu bukan tentang keren-kerenan tajam-tajaman pisau saudara. Tapi saat diasah, dengar saudara, yang batu itu asah juga, dia tergores juga. Dan yang besi saat mau makin tajam, dia juga harus apa? Harus tergesek. Tergesek berarti apa? Ada sesuatu yang mungkin bentuk kita gini jadi berubah. Karena kenapa? Karena dia lagi diasah. Tapi untuk apa sih? Untuk si pisau itu lebih tajam lagi. Saudara, saat saudara menerima teguran dari siapapun juga, ya, asal jangan teguran dari orang yang saudara nggak kenal gitu, tiba-tiba tegur saudara gitu saudara. Tapi kalau saat saudara menerima teguran minimal dari, misalnya sini kan saya lihat banyak anak muda, dari orang tua kalian, dari gembala kul kalian, percayalah itu juga salah satu bentuk tuntunan Allah dalam setiap kehidupan Anda. Berbesar hatilah untuk siap ditegur. Ya, kenapa saya ngomong itu saudara? Karena saya cuma hanya berkaca pada diri saya, apalagi anak muda ya. Anak muda tuh kalau ditegur pasti banyak 1001 alasan untuk membuat bilang kalau enggak begini segala macam. Dan mohon maaf, saya bukan mau kurang ajar ya, untuk bapak ibu yang lebih tua pun saudara ya, kalaupun engkau ditegur sama orang yang misalnya lebih muda,
Jangan langsung pasang benteng. Jangan langsung bilang bahwa ini bukan dari Tuhan, kamu sesat. Kamu berdoa lagi deh. Aku udah lebih lama ikut Tuhan. Sedap, haleluya, puji Tuhan itu saudara ya. Tapi yuk sama-sama yuk, yang muda, yang tua, orang tua, yuk sama-sama kita memiliki kebesaran hati untuk siap ditegur. Saudara ya, tuntunan Allah gak selalu berbicara tentang Anda dielus-elus, gendong-gendong, no. Ya saudara ya. That's why kenapa? Aduh, saya jadi lari kemana, maaf ya saudara ya. Kalau saudara tahu tentang analogi apa tuh, bukan analogi, gembala yang baik saudara. Gembala itu punya gada dan tongkat. Itu tongkatnya bengkok, bengkok kan, bengkok begini saudara ya. Itu kenapa saudara? Itu bukan tuh gaya-gayaan, no. Tapi pada saat ada domba yang lagi nyasar, itu ditarik leher ya, pakai tongkat tuh, balik gitu ya. Sakit nggak? Sakit. Tapi dengar, walaupun sakit, gembalanya tahu, aku tarik kamu supaya kamu kembali ke jalan yang benar. Saudara, Bapa kita, Tuhan kita yang menuntun kita adalah Bapa yang baik. Ada Bapa yang mengasihi kita. Tapi saudara, mengasihi itu nggak selalu harus dielus-elus ya, dibelai-belai. Kalau dibelai terus jadi ngantuk saudara ya. Perlu kadang-kadang diseret, ditarik. Supaya apa? Dasarnya satu, kasih. Tuhan mengasihi setiap kita. Yuk sama-sama saudara kita belajar poin kedua ini. Berbesar hatilah. Ya. Siap ditegur. Ditegur jangan baper. Ya, tahu baper ya saudara ya? Ditegur jangan langsung bawa perasaan bilang aku paling hina, aku paling buruk, aku yang paling jelek. No. Anda ditegur pasti karena Anda mau dibentuk lebih baik lagi ke depan. Amin ya saudara ya. Itu kita belajar poin yang kedua ya saudara ya. Kurang lebih masih ada 39 poin lagi, jadi sampai jam 1 malam ya saudara ya. Oke, bercanda jangan ya langsung pada melotot semua mata langsung ini saya semua, enggak ya saudara ya. Kita akan belajar poin terakhir saudara. Oh haleluya, saat bilang poin terakhir langsung pada bangkit semua saudara ya. Poin terakhir saudara, saat kita belajar tentang tuntunan Allah, tadi kita bilang apa? Kita dipertajam sama seperti pisau ini. Saat kita sudah dipertajam saudara, kita akan belajar dan tahu apa artinya dari belum atau tidak. Nah, saudara, kalau saudara pasti sini udah pada ikut kom ya, saya rasa malah udah ada yang ikut kom 200, 300 gitu ya. Haleluya, puji Tuhan, terpuji nama Tuhan. Tapi kalau saudara ingat di kom 100 ya saudara ya, saya sering ngajar kom 100 junior di materi tentang doa, pujian dan penyembahan. Ingat saudara ya, di satu dua apa itu saya lupa. Ya gini saudara, ada 3 jenis jawaban doa, gitu ya, betul ya? Ada ya, tidak, atau belum waktunya. Ya, saya nggak usah bahas ya deh. Saat saudara bahas ya, pasti saudara semua tahu bagaimana harus mengucap syukur, tahu bagaimana harus celebrate. Wow, Tuhan jawab doaku. Wow, Tuhan sudah menuntun aku ke jalan yang benar menurut aku dan Tuhan. Oh, aku sudah promosi, aku sudah segala macam. Saudara sudah tahu lah bagaimana cara merayakannya, nggak usah diajarin ya. Tapi saudara, saat saudara sudah dipertajam karena tuntunan Allah, saudara juga harus balik ke realita bahwa ada yang jawaban Tuhan, yaitu apa? Belum, bahkan apa? Tidak. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Tuhan lagi nuntun Anda. Dan saudara percaya satu hal, bahwa yang saudara lagi jalankan itu bukan jalannya saudara, tapi jalannya Tuhan. Yang saudara lagi lakukan ke depan ini, saudara boleh merancangkan banyak hal, tapi Tuhan yang berkehendak saudara. Dan rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara, bukan rancangan kita saudara. Kalau Nito yang lagi ngomong hari ini mau pilih darah Nito, mau pilih rancangan Nito, mungkin Nito masih memilih untuk nih Tuhan, kalau boleh mamanya Nito gak usah panggil lah. Tuhan, kalau boleh Nito gak usah ngelewatin proses yang aneh-aneh lah Tuhan.
lulus sekolah teologi langsung terima di gereja, langsung jadi pastor gitu saudara ya. Tapi puji Tuhan saya lulus dari sekolah teologi 4 tahun saya benar-benar luntang lantung gak jelas kemana. Secara manusia Nito gagal. Secara manusia, wah ini anak gak ada masa depan, gak ada prospek nih. Tapi dengar, justru di saat lembah kekelaman itu saudara ya, saya bisa bilang lembah kekelaman, justru disitulah saat terbaik saya bisa tahu Tuhan mau tuntun saya kemana. Secara daging, saya pingin jalanin yang enak-enak aja. Secara daging, saya mau merencanakan yang enak-enak aja untuk saya deh, untuk keluarga saya gitu ya. Natal tahun lalu masih bisa foto bertiga sama mama gitu. Wah semuanya, wah itu semua di kepala mungkin. Tapi dengar, ternyata saudara, bukan rancangan itu, tapi rancangannya Tuhan. Saudara, Tuhan tuntun saudara bukan untuk saudara dibelai-belai terus jadi anak kecil. Tuhan lagi tuntun saudara supaya saudara lebih dewasa dalam iman saudara. Tuhan tuntun saudara supaya Tuhan mau pertajam saudara dengan segala teguran yang ada. Saya banyak belajar saudara, saya banyak belajar hal ini. Jangan menarik paksa Tuhan untuk berkehendak sesuai kehendak kita. Bedakan yang rohani dan rohani saudara gitu ya. Anda berdoa boleh. Saya ini banyak belajar, saya baru belajar nih saudara, kan saudara ingat saya kemarin baru kesaksian di BPM juga ya. Saya banyak belajar nih saudara. Kita berharap boleh, nggak ada yang salah. Engkau punya mimpi boleh, silakan punya mimpi saudara. Tapi dengar, kita punya mimpi boleh, tapi yang terpenting adalah saudara, kita harus bisa menghormati kedaulatan Allah. Tuhan yang berdaulat. Anda berbicara tuntunan Allah, berarti Anda sedang berbicara tentang apa? Let your will be done. Anda gak bisa bilang saya mau dituntun Allah, tapi saya mau gerakin Allah. Allah belok sedikit, lurus sedikit, gak bisa. Saat Anda bilang saya mau dituntun Tuhan, berarti Anda harus siap dengan yang kata let your will be done. Biar kehendakmu yang terjadi. Toh saya percaya, kalaupun Anda diizinkan Tuhan untuk lewatin jalan yang rusak, untuk lewatin jalan yang gak enak, untuk lewatin jalan kekelaman, percayalah Tuhan tetap ada sama Anda. Tuhan tetap pegang tangan Anda. Saudara ya, saya dulu waktu di kampus saya diajarin, that's why kenapa salaman orang Yahudi beda dengan salaman orang Indonesia. Kalau salaman orang Indonesia salamannya begini, gitu ya saudara. Tapi kalau orang Yahudi kata salamannya begini saudara. Kenapa begini saudara? Saat Anda udah gak kuat, Anda mau lepas, udah mau lepas, tapi Tuhan tetap pegang tangan Anda. Supaya apa? Anda berbalik sama Tuhan. Anda lagi di jalan yang sulit, hari-hari ini mungkin Anda lagi merasa Anda depresi dengan kerjaan Anda, keluarga Anda, apapun juga. Anda mau merasa kayaknya udah mau lepas aja deh, udah gak kuat, udah gak segala macam. Percayalah, Anda mau lepas, tapi tangan Tuhan selalu pegang Anda. Supaya apa? Anda still bertahan sampai tujuan. Sama seperti Anda pergi, Anda pakai GPS, Anda nggak tahu mau kemana arahnya. Kemarin saya pergi suatu kota, saya nggak tahu nih kota Jogja seperti apa. Yang saya lakukan apa? Saya percaya sama Maps. Saya percaya 100% saya percaya sama Waze. Mau jalan dimasukin ke gang, apalagi pada di Malioboro macet, saya dimasukin ke gang salah macet. Tapi saya percaya ini pasti tepat sampai tujuan. Saudara, Tuhan tuntun Anda nggak selalu harus di jalan yang enak. Kalaupun nggak di jalan yang enak, percayalah Anda sampai ke tujuan. Kalau Anda mau sampai tujuan, yuk sama-sama yuk. Serahkan semua sama Tuhan. Let your will be done. Saya selalu diajarkan sama om saya bahwa satu hal saudara. Pasti saudara juga sering dengar gitu ya. Kemarin saya berapa kali juga kalau WL saya sering ngomong gini saudara. Saat Nito yang turun tangan, Tuhan angkat tangan. Serah, sakarepmu dewe. Tapi saat Nito yang angkat tangan, karena Nito berserah sama Tuhan. Tuhan yang turun tangan menuntun Nito. Saat Bapak Ibu mau turun tangan sendiri, Tuhan angkat tangan, silakan.
Tapi saat saudara mau angkat tangan berserah sama Tuhan, Tuhan tuntun aku, percayalah, tangan Tuhan yang akan turun tangan langsung menuntun hidup Anda. Amin saudara. Sama-sama kita mau berdoa saudara. Yuk. Izinkan saya berdoa untuk kita semua hari ini saudara. Dengan keterbatasan saya, sekali lagi saudara, saya ngomong ini bukan berarti saya orang yang sudah lulus dengan semuanya. Saya masih dalam perjalanan itu saudara. Saya masih jatuh bangun sampai sekarang saudara. Tapi izinkan saya ngomong sesuatu saudara. Walaupun saya harus ngalamin hal yang enak gak enak, tapi saya tahu ada tangan Tuhan yang selalu bersama dengan saya. Kalau saudara hari ini mau mulai mundur dari apapun juga, bahkan Anda mau mundur dari Tuhan, percayalah, tangan Tuhan yang terus pegang Anda supaya Anda bertahan. Sama-sama kita tutup mata saudara. Izinkan saya naikkan satu pujian ya saudara. Kalau saudara tahu lagu ini, sama-sama saudara nyanyikan lagu ini sebagai iman saudara sama Tuhan. Kalau saudara tahu lagu ini, it's okay, gak apa-apa. Saudara dengar kata-katanya, biar kita sama-sama dikuatkan saudara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sama-sama katakan, bila Engkau tak besertaku, oh ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Apapun yang kami alami, kami katakan, pimpin langkahku setiap waktu, oh berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sama-sama dengan iman katakan pada Tuhan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalan denganku. Katakan nyatakan Tuhan Yesus. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah
merasa bahwa Tuhan aku udah gak tahu harus kemana. Yuk sama-sama yuk kita angkat tangan kita, tanda kita berserah sama Tuhan. Engkau angkat tangan Tuhan yang turun tangan bagi hidup. Kasih Tuhan. Setiap kami tangan-tangan yang terangkat Tuhan, kami angkat tangan kami bukan karena kami menyerah Tuhan, tapi kami angkat tangan kami tanda kami tahu kami berserah sama sumber kekuatan yang ada, itu Tuhan Yesus itu sendiri Tuhan. Kalau mungkin di antara kami ada yang kami sudah mulai kecewa dengan kondisi rumah kami kecewa bahkan dengan pelayanan kami kecewa dengan pekerjaan kami kecewa dengan kehidupan kami tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Hari ini kami mau bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berbalik sama Tuhan. Kami tahu yang terbaik Tuhan sediakan bagi setiap kami. Rancangan terbaik Tuhan sediakan bagi setiap kami. Walaupun mungkin kami hari ini belum melihat, kami mungkin hari ini masih ada dalam hal-hal yang mungkin kami rasa kami capek, kami mau nyerah Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, hari ini kami belajar Tuhan, bahwa Tuhan masih ada bersama dengan kami. Tuhan menuntun langkah kami. Tuhan gak pernah capek sama kami. Tuhan gak pernah lelah sama kami. Tuhan gak pernah mau meninggalkan kami. Kami berdoa Tuhan, saat kami mengatakan, biar tuntunan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Let your will be done. Let your will be done. Let your will be done. Bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan terjadi. Bukan rancanganku, tapi rancangan Tuhan terjadi. Bukan jalanku, tapi jalan Tuhan terjadi. Makasih Tuhan, biar kami terus kuat menjalani setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Kami gak mau menghindar dari apapun juga, tapi kami mau menghadapi segalanya, karena kami tahu ada Tuhan yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Jawab syukur untuk malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang mau dituntun oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, mari puji nama Tuhan. Bapak Ibu, Cici Koko, kita boleh kasih tepuk tangannya. Kita hari ini diingatkan kembali ya, bagaimana kita mau masuk dalam tuntunan Tuhan ya. Yang pertama itu harus menghargai perbedaan, ya kan? Dalam komunitas tuh biasa suka ada perbedaan, tapi kita harus maju terus, hajar terus tadi kalau bahasa Spanyolnya gitu ya, hajar bleh gitu ya. Kemudian mau ditegur ya, ini yang paling berat nih teman-teman ya. Tapi di sini kita diingatkan untuk terus mau ditegur dalam Tuhan dan kemudian menghormati kedaulatan Allah. Thank you kawan Nito, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan ya, dan jangan pernah kapok untuk pelayanan di tempat kita ya kan Nito ya. Thank you. Kita akan masuk ke dalam doa, pokok doa Bapak Ibu Cici Koko. Aku persilahkan untuk Roy Family dulu ya. Silakan. Ya, sebelum kita masuk di dalam pokok-pokok doa kita, saya rindu untuk kita berdoa buat Granito. Kita mau memberkati Granito malam hari ini, karena dia sudah menyampaikan sesuatu yang luar biasa malam hari ini buat kita sekalian. Mari kita angkat tangan, kita memberkati Granito malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat malam ini, lewat hamba-Mu Granito yang Kau sudah kirim bagi kami malam ini, untuk berbicara buat setiap kami. Kami berdoa buat Granito malam hari ini Tuhan. Biarlah semakin diurapi, semakin dipakai oleh Tuhan. Pengurapan double porsi tercurah buat hamba-Mu Granito Bapak. Biarlah dengan kasih yang sempurna, cinta yang ajaib dan hati yang terus berkobar-kobar ada buat Granito. Hamba-Mu terus berjalan di dalam keintiman dengan Tuhan. Cinta Tuhan adalah kekuatan dari hamba-Mu. Dasar untuk Granito berdiri, berlari dan menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang ada. Tuhan membuat Granito jadi kekasih, sahabat dan favorit-Mu ya Bapa. Granito ada tepat di jantung hati Tuhan, dan hati Granito seirama dengan hati Tuhan. Berkati dan lindungi Granito dimanapun hamba-Mu berada. Kuasa Tuhan ada dan tanda-tanda heran menyertai hamba-Mu Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan Granito dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya Tuhan.
Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanmu, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami begitu merasakan hadirat-Mu kuat Tuhan di dalam hidup kami, di dalam ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kami tunggu bersyukur Tuhan, karena Tuhan Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau menaikkan setiap pokok-pokok doa kami Bapa. Kami saat ini secara khusus berdoa untuk Mama daripada Yohanes Tuhan, yang dari semenjak COVID, menderita COVID sampai saat ini Tuhan, menderita batuk yang tidak kunjung sembuh sampai hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, ketika kami berkata, ketika kami mengimani Tuhan, bahwa penyakit batuk ini tidak akan bahaya atas kehidupan daripada Mama Yohanes Tuhan. Itu hanyalah batuk ringan Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami sedang menunggu mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan atas Mama Yohanes. Dan kami tahu Tuhan, saat ini Tuhan, tangan-Mu sedang menjamah Mama Yohanes, kasih-Mu mengalir Tuhan, dan kesembuhan boleh terjadi pada malam hari Tuhan. Kami imani dan kami percaya Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami punya penyembuh yang luar biasa. Engkau Tuhan Yesus di atas segala-galanya Bapa. Juga Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Hanaya Asa yang saat ini Tuhan dari kemarin sedang menderita demam Bapa. Tuhan, kami percaya juga Tuhan bahwa demam ini Tuhan bukan demam sesuatu yang menakutkan atau demam yang membahayakan Bapa. Itu demam yang ringan atas kehidupan Hanaya Bapa. Walaupun sebentar akan ke dokter sekalipun Tuhan, kami percaya Bapa, itu bukan sesuatu yang luar biasa Bapa. Itu bukan sesuatu yang menakutkan atas kehidupan Hanaya Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau yang akan jamah Hanaya pada saat ini. Bilur yang daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib pada saat ini sanggup menyembuhkan Hanaya. Demam sekalipun saat ini kami perkatakan, nyakau dari tubuh Hanaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi Bapa, sehingga Tuhan tidak akan ke dokter pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat Tuhan masih nyata dalam kehidupan daripada Hanaya. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk putri dari Bapak Herman yang saat ini Tuhan membutuhkan beasiswa Tuhan untuk sekolahnya Bapak. Kami Tuhan percayakan putri Bapak Herman ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ketika Engkau membuka pintu, kami percaya tidak akan ada yang menutupnya. Beasiswa sekalipun Tuhan, untuk setiap anak-anak Tuhan yang percaya, untuk setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepada Engkau, Tuhan Engkau beracara, Engkau campur tangan sehingga beasiswa itu boleh Tuhan Bapak putri dari Bapak Herman terima ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan keluarga Bapak Herman, anaknya, istrinya sekalipun Tuhan, di dalam perlindungan, di dalam berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, beasiswa boleh diterima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk Samuel Bapak. Oh Tuhan, kami tahu Tuhan, lepas hari, bulan demi bulan Bapak, dia merindukan Tuhan, PKL yang akan keberangkatan PKL-nya pada bulan Juni Tuhan. Setiap rencana PKL yang boleh diikutinya Bapak, kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau menyertai PKL daripada Samuel. Dana yang dibutuhkan sekalipun Tuhan yang akan sediakan Tuhan tepat pada waktunya. Kami percaya PKL ini boleh
jalan dengan lancar Tuhan. Samuel juga boleh mengikutinya dengan sukacita di hati. Dia boleh menerima segala sesuatu yang dari PKL itu Tuhan, untuk kelanjutan daripada kuliahnya juga kehidupannya Bapa. Karena kami percaya rancangan-Mu indah bagi kehidupan Samuel. Engkau sudah memelihara kehidupannya dan Engkau akan pakai dia Bapa untuk hormat kemuliaan nama daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk Sesti Bapa, untuk kuliahnya pada saat ini Bapa. Tuhan, biarlah hikmat yang daripada Tuhan turun atas Hesti pada saat ini Bapa, sehingga dia boleh mengikuti setiap mata perkuliahan yang boleh diikutinya dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan kepintaran yang daripada Tuhan, sehingga apa yang dia terima, ilmu yang dia terima Tuhan, boleh dia kembalikan untuk melayani pekerjaan-Mu, untuk melebarkan kerajaan-Mu, untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan, sehingga nama-Mu semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Sesti boleh mengikuti setiap mata kuliah ini Tuhan, dengan sukacita, dengan semangat yang daripada Tuhan atas kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Mungkin saat ini sedang lemah Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang Tuhan sedang saat ini mungkin sedih, Tuhan penghiburan yang daripada Tuhan turun atas kehidupan mereka. Yang saat ini sedang membutuhkan berkat, Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan setiap hormat pujian, doa kami yang tidak sempurna ini hanya ke dalam tangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Natalia doanya ya. Kiranya kita percaya doa yang kita bawakan bersama-sama dalam hari ini boleh kita terima. Amin. Oke, kita mau masuk ke dalam pengumuman. Silakan multimedia. Shalom, terima kasih ya sudah join di Cool BBM malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam WhatsApp group, silakan hubungi Bapak Roy. Link Cool Online BBM tidak pernah berubah. 2 minggu lagi, klik link yang sama ya. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan doa dan caring, silakan menghubungi Ibu Yola dan Ibu Feber. Catat nomornya ya. Cool Online BBM hadir setiap 2 minggu sekali. Catat waktu dan tanggalnya ya. Mari bergabung dalam Cool Online Jumat pada tanggal 13 Mei jam 7 malam. Terima kasih ya, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Oke, diingat ya Bapak Ibu Cici Koko, kalau Cool Online BBM itu hadir setiap 2 minggu sekali. Jadi minggu depan tidak ada. Ya, baru tanggal 25 Mei baru ada. Klik link yang sama ya. Jam 7.15 kita udah buka Bapak Ibu Cici Koko. Oke, thank you untuk yang tetap bertahan sampai saat ini. Kita mau tutup Cool Online kita malam hari ini. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan dilanjutkan dengan doa berkat. Silakan. Silakan untuk yang doa syafaat. Bentar, aku cek ya. Ya, Bu Vera. Silakan Bu Vera. Sorry, Kak Jen, apa doa syafaatnya nggak ada listnya ya? Doa syafaatnya boleh doakan bangsa dan negara untuk gembalanya, Pak Roy, Ciola, kemudian untuk jemaat supaya sehat. Oh, oke. Ya, silakan Ibu Vera. Ya, terima kasih Kak Jen. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam ini ya Bapak, Kau kumpulkan, Kau satukan kami di tempat ini. Terima kasih untuk kami boleh bergabung di Cool BBM pada malam hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perkenanan-Mu sehingga kami bisa hadir di sini
membahas tentang firman-Mu. Tuhan, kuatkan dan teguhkan selalu hati kami, Tuhan, untuk kami selalu memandang hanya kepadamu ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ini, Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Buat kami semakin hari semakin percaya bahwa Engkaulah pemilik hidup kami, Engkau berdaulat atas setiap yang terjadi atas dalam kehidupan kami ini. Bapak, pada malam hari ini kami berdoa untuk gembala di tempat ini, Bapak, untuk Pak Roy dan Ibu Yola sekeluarga. Bapak, Kau berkati keluarga ini ya Tuhan. Kau yang tahu isi hati mereka, kecintaan mereka kepadamu ya Tuhan. Kau pakai keluarga ini lebih lagi ya Tuhan, untuk menjadi saksimu, menjadi alatmu di mana saja mereka berada. Berkati keluarga ini berlimpah-limpah ya Tuhan. Biar pengurapan-Mu senantiasa Kau limpahkan atas keluarga ini ya Bapak. Juga untuk Gembala Pak Hendra Gunarto, Kau juga urapi ya Tuhan. Biar kami semua digembalakan, yang digembalakannya bisa bertumbuh, bisa bersama-sama seturut kehendak-Mu, seturut rencana-Mu ya Tuhan. Pakai hidup Pak Gunarto dan keluarganya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Juga kami di tempat ini Tuhan, kami rindu Kau pakai, kami rindu untuk menjadi alat-Mu di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Karena kami sangat percaya Tuhan, kedatangan-Mu sudah sangat singkat ya Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi kami lebih lagi ya Tuhan. Kau taruh lebih dalam lagi keinginan tahu kami tentang Engkau ya Tuhan. Urapi kami untuk kami semakin giat mencari tahu kerajaan-Mu, mencari tahu kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Ajar kami untuk berani membayar harga untuk mencari Engkau ya Tuhan. Berkati setiap kami yang terlibat pada malam hari ini di Cool BBM ini Tuhan. Untuk Jane, untuk Ibu Natalia, untuk Pak Roy sekeluarga, dan Pak Roy Ibu Yola sekeluarga yang sudah menjadi PW di tempat ini ya Tuhan. Berkati juga semua yang terlibat ya Tuhan, dari multimedia, semuanya ya Tuhan yang terlibat satu persatu di tempat ini. Juga kami yang bergabung di tempat ini, Kau urapi kami satu persatu ya Tuhan. Keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua kami Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau jagai Tuhan, Kau lindungi, beri kami semua sehat, beri kami semua kuat, beri kami semua tahan atas segala COVID atau varian baru hepatitis akut ini Tuhan. Luputkan kami dari semuanya ya Tuhan, biar kami semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, penuh kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkati kami berlimpah-limpah ya Tuhan, curahkan berkat-Mu atas kami ya Tuhan. Beri kami kehidupan yang baik, untuk senantiasa kami bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan selalu hati kami ya Tuhan, biar kami tidak menyimpang ke kanan atau kiri, tapi kami terus berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Juga kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih untuk cuaca yang baik atas negara kami ini ya Tuhan. Terus Kau berkati negara kami ini ya Tuhan, jauhkan dari segala bencana, banjir, atau angin, topan beliung, atau apapun ya Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan, biar damai sejahtera-Mu ada atas bangsa ini. Juga pemimpin negara kami ya Tuhan, dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menterinya, gubernur kami, sampai ke tempat tinggal kami, RT, RW di tempat kami ini ya Tuhan. Kau satukan hati para pemimpin bangsa kami ini Tuhan, biar bisa menjaga bangsa ini dengan baik ya Tuhan. Untuk orang-orang yang berniat jahat atas bangsa ini, mari Bapak Kau yang balikan hati mereka, untuk mereka bisa tahu akan kasih-Mu pada bangsa ini ya Tuhan. Jauhkan dari segala orang-orang yang berniat jahat atas bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kami menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Indonesia berharga di mata-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau mengasihi bangsa kami ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap permohonan kami, kerinduan kami hanya dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sanggup, dan Engkau Allah yang mau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam satu nama yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan mempenuhi daerahku.
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Mari kita angkat tangan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah kasih Allah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Makasih Bro Granito, sangat diberkati malam Terima ini. kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu, Granito. Thank you Bro Granito. CJ, Terima kasih. See you ya. Van, baru ngomong Van, aduh dari tadi kemana aja Van. Terima kasih Bu Mini. Thank you. Terima kasih Jefferson. Iren, thank you ya. Terima kasih Bu Mini. Thank you ya. Cerna, thank you. Ada lagi nggak? Jumat Jefferson, Jumat. Ya sayang. Ada lagi kan? Iya Jumat. Udah mulai aktif. Iya Jefferson. Kemarin libur. Iya minggu lalu libur. Enggak, saya nggak libur, saya di rumah. Macet. Jaga cucu. Iya, Pak Joni, Gila shalom Pak ya, Joni. kamu liburan seneng banget. Kita mah sengkep Jen. Ini startnya masih agak ini apa pelan-pelan gitu, ya kan? Ya, jadi Bro Granito di sini full BBM belahan full Jumat. Jadi ini gembalanya Pak Roy sama Bu Yola. Iya. Saya di full Jumat. Mantap. Gitu ya. Udah di info sama Jen, udah lengkap di info semua. Iya. Saya takut salah sebab ya saya ada di sini sebagai penilik aja sih. Thank you ya Bro, luar biasa. Makin lama makin tajam. Sekali-kali lagu Papua ya Bro. Thank you Bro Granito. Oh, dengar. Jadi cool itu adalah untuk di tegor-tegor. Jadi tegor yang kabur, ya. Kayaknya Kalau omanya kalian curcol ya. Iya, kalian. Tajam tepat berarti dari keturunan Tuhan tuh berarti benar. Ciola ketawa aja Ciola. Siap Emang terima ngerti. teguran. Siap terima teguran. Kita doa penutup dulu dong. Ya. Ya Jen. Ya, apa maksudnya? iya jadi doa. Iya, kan lu yang ngadain Jen. Yang apa yang isi? Kan biasa gitu memang ya. Iya. Ayo Pak Roni, silakan Pak Roni. Apa nih? Lu main tembak aja lu. Ya Cijadi, thank you ya. Thank you Cijadi. Thank you Pak Hendra, makasih. Ayo kita tutup doa yuk. Ya. Oke Kak Iren, nggak ikut doa dulu Kak Iren. Bye-bye Kak Ya. Iren. Iya, Eden. Thank you ya Eden. Mari kita bersatu dalam doa. Kita mau tutup pelayanan kita hari ini. Bapa kami yang baik di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Kalau full online BBM malam hari ini semua boleh berjalan baik Tuhan. Kami percaya itu semua pasti karena tuntunan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang Engkau berikan kepada kami yang melayani-Mu Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan apa yang kami kerjakan itu boleh berbuah manis bagi setiap yang hadir di dalam call online BBM malam hari ini ya Bapak. Terus tuntun kami Tuhan, terus berkati kami, urapi kami Tuhan, biar kiranya Tuhan kami boleh melakukan segala sesuatunya sesuai yang daripadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau kembali ke aktivitas kami Tuhan. Mungkin ada yang mau makan atau mungkin ada yang langsung beristirahat Tuhan. Kami percaya Engkau tetap jaga dan lindungi kami Tuhan. Begitu juga untuk keluarga kami Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Thank you.
Thank you Pak Roni. Thank you Pak Roni. Pak, ya thank you. Thank you Pak Roni. Pak Roni. Pak Joni, thank you. Pak Roni, thank you. Sampai ketemu Pak Roy, thank you Pak Liv ya, Roy. Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mbak Dito, thank you ya. Kita masih mau menggila biasanya kan itu. Kalau mau stay nggak apa-apa. Saatnya makan, saatnya makan. Jiwa muda kayak kan itu bilang tadi. Nanti dapat nominasi. Ya, thank you Nito. Thank you, Bro. Hai. Tuhan berkati. Berkati. Hai Tante. Tante kok tambah bugar ya? Tante tambah bugar loh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuh suaranya Tante Telda itu muda loh. Kalau ditutup, iya, suaranya kayak umur 30-40-an. Jadi lu mau apa kok? Iya, nggak apa-apa. Kapan-kapan Tante Telda jadi Suaranya. WL dong. Puji Tuhan kan. Tante, kapan-kapan Tante jadi WL. Enggak, udah siap dijadwal belum nih? Kan kemarin mau dijadwalin sharing firman. Di Papua mama sering WL di gereja terus. Tuh kan. Tuh, udah kelihatan tuh yo. Lihat tuh grandma udah nggak tahan lagi. Bro Renault ya. Silakan makan. Makan dulu. Ini Jojo siapa? Sorry. Yo, kok makin glowing sih? Pakai apa, Ci? Kamera. Kameranya sih yo. Connecting audio. Tahu nih. Padahal tambah dekil loh. Badannya tambah dekil nih. Gosong. Oh, efek kamera berarti ya.